Orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam buat kita semua. Di minggu ketiga bulan keluarga saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema hidup dengan rasa cukup. Saudara, soalnya ada uang nih, beta pun hati susah. Ini hari ini yang terakhir. Selada uang nih, rasa-rasanya di rumah nih beta kayak mau marah terus dan bebu istri. Beta mau teriak kuat-kuat. Bebu emosi son stabil. Selada uang ini beta rasa kayak mau mati sah. Lihat begini bebu hati susah. Kawan di kawan pun dompet mas ada yang warna lain kok. Di bebu juga begini. Ma begini sabet surasa susah mati. Mau kerja son ada semangat. Dua orang baku omong. Yang satu bilang, ayo kita kerja berjuang kuat-kuat, kita harus cari uang. Cari tanpa kenal lelah. Cari uang dari pagi sampai malam. Pokoknya beta mau kerja keras demi untuk beta pun keluarga. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalimat-kalimat seputar uang ini yang tadi disampaikan akrab dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Ketemu muka mau senyum dan istri tergantung isi dompet. Ketemu baik dengan orang juga tergantung isi dompet. Kadang kita mau semangat untuk melayani dan semangat untuk bekerja tergantung isi dompet. Ternyata uang ini bisa mengganggu kita dengan sedemikian hebatnya. Ada uang hati senang, ada doi hati susah. Ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan oleh seorang bernama Francis Bacon. Filsuf asal Inggris mengatakan uang adalah pelayan yang baik, tapi dia juga bisa menjadi majikan yang buruk dalam hidup kita. Ketika apa-apa yang kita pikir hanya uang, segala hal kita ukur dengan uang, segala relasi kita ukur dengan uang, apa yang mau kita kerja dengan uang, uang bisa jadi tuan yang mengatur hidup kita. Bagaimana cara saya dan saudara memandang uang? Apakah uang yang harus atur hidup saya? Atau saya yang harus atur uang dengan bijak, dengan pikiran, dengan perasaan, supaya kehidupan pribadi dan keluarga dijalani dengan bijaksana? Sadarkah kita, kekasih Tuhan sekalian, semakin kita memburu harta kekayaan uang, materi, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita tidak akan merasa puas. Coba hitung-hitung berkat, tiap suami hitung sebulan dapat berapa. Seorang istri hitung kalau dia bekerja dia dapat berapa banyak. Tapi selalu kita tersentak dengan kata kurang. Selalu kurang dan kurang. Karena keinginan kita, hawa nafsu kita, gaya hidup kita, kita tidak kenal batas. Harta kekayaan atau uang pun seakan tidak ada batasnya dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita selalu ada dalam rasa kurang dan kurang. Sekalipun tampak di mata orang lain itu orang pun hidup tuh berkelimpahan, tapi yang bersangkutan selalu bilang selalu kurang dan kurang. Ini masalah dalam kehidupan bersama. Dan ini juga menjadi soal dalam keluarga-keluarga hari ini, termasuk keluarga Kristen. Masalah ini diangkat secara serius melalui firman Tuhan
yang terbaca dalam surat 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 12 saat ini. Pada bagian ini memang dalam konteks di ayat-ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan 5, Rasul Paulus meminta kepada Timotius, hati-hati dengan para penyesat, hati-hati dengan para pengacau dalam jemaat, yang suka bersilang kata, yang suka menyesatkan jemaat, yang suka menyebabkan dengki, fitnah, cedera, curiga, pertengkaran di jemaat. Hati-hati dengan mereka, supaya mereka tidak menjadi penyesat yang menyesatkan jemaat yang dipimpin oleh Timotius. Hati-hati dengan mereka. Tapi bukan hanya soal sikap terhadap penyesat. Ternyata di bagian ini juga Rasul Paulus mengingatkan, ada di antara mereka yang memandang ibadah sebagai sumber keuntungan. Lewat ibadah, lewat pelayanan, tumpuk harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, belajar merasa cukup dalam hidup, asal engkau bisa makan, asal engkau ada pakaian, cukuplah dengan itu. Tapi hari ini terlalu banyak orang yang tidak menyadari hal ini sebagai hal yang berharga dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya kumpul harta itu menjadi tujuan hidup. Yang penting uang. Loid. Kalau ikan muif itu susah sudah datang. Di sini Rasul Paulus bukan melarang orang percaya untuk menjadi kaya, asalkan dengan cara yang benar. Kekayaan adalah bonus berkat anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika kita tidak terlalu membuang energi pun, kalau berkat itu ada bagi kita, itu akan jadi bagian kita. Sonde usah buang segala energi menjadikan uang sebagai tujuan hidup, dikejar, diburu, dan bahkan dia bisa menjerat manusia ke dalam virus ketidakpuasan. Bisa saja seseorang jatuh dan terperangkap dalam keserakahan. Serakah itu tambah terus, tidak pernah dekat dengan kata cukup. Bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Adakah suami yang merasa cukup dengan berkat yang diberikan? Adakah istri yang ketika dikasih amplop gaji oleh suami, puji Tuhan, terima kasih, kita berdoa supaya kita bisa pakai dengan penuh hikmat. Kalau tidak, kita akan terperangkap dengan keserakahan, seperti orang yang kecanduan judi, minum mabok, game, dan sulit melepaskan diri. Di minggu ketiga bulan keluarga, apa arti firman Tuhan bagi kita? Apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kita sebagai keluarga Kristen dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri? Tapi kita mau bergerak bukan pada keserakahan, kita mau bergerak pada rasa cukup. Dari bacaan ini, kekasih Tuhan sekalian, kita diingatkan, hindari penyakit cinta uang. Hindari penyakit cinta uang, karena penyakit cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Masalah keuangan bukanlah dari uang sebenarnya, tapi dari sikap hati seseorang terhadap uang. Setiap orang butuh uang. Saya berkhotbah butuh uang. Mama jemaat butuh uang setiap hari dalam transaksi apapun, beli ini, beli itu, uang jajan anak, uang kuliah anak, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mau beli daya, mau beli beras, mau beli garam, dan seterusnya. Karena itu, tiap hari orang memburu uang, bekerja untuk uang. Hati-hati. Uang jangan dipandang sebagai segala-galanya yang harus dikejar dan dimiliki sampai kita mengorbankan banyak hal. Karena orang-orang yang seperti itu fokusnya hanya kepada uang, dan tanpa uang hidupnya jadi tidak berarti. Dia tidak bisa hidup kalau tidak memiliki uang. Kekasih Tuhan sekalian, disampaikan sakit cinta uang. Saya pakai kata sakit cinta uang. Ini sakit yang perlu disembuhkan. Karena hari ini ada istri-istri yang sudah dikasih tetap kurang.
Hari ini suami-suami sudah dapat berkat tetap mengomel. Anak-anak sudah dikasih jajan pas, masih mengeluh. Sudah dikasih uang untuk jajan di kampus, masih juga kurang dan tipu-tipu orang tua. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Ketika seseorang sudah cinta uang, dia akan terjerumus dalam sikap kejar, kejar, dan kejar tanpa peduli dengan kebenaran. Uang bukan masalahnya. Memang benar uang dipakai untuk membeli kebutuhan. Masalahnya adalah sikap yang cinta uang. Virus cinta uang mesti dijauhkan dari hidup kita. Amin. Betul Bapak. Virus cinta uang bisa melanda siapapun, bisa melanda pendeta, bisa melanda jemaat, bisa melanda siapapun. Kalau kita tidak peka dengan kebenaran. Cinta uang membuat uang diberhalakan. Uang menjadi ilah dan mamon. Ya, hari ini kekasih Tuhan sekalian, boleh kita kerja, boleh kita cari uang. Apa yang dicari orang? Uang, pagi, siang, malam, uang. Lalu sekolah minggu mencatatkannya bagi kita. Uang. Sikap hati kita terhadap uang, kita terlalu cinta uang sampai kita tidak lagi mencintai Tuhan. Kita terlalu mengejar uang sampai kita tidak mengejar kebenaran. Kita mesti mengoreksi hati dan pikiran kita. 1 minggu itu 7 hari, 6 hari itu kita buang dalam tanda petik kerja cari doi. Tapi sampai hari ke-7 yang juga harus dikhususkan untuk bersyukur kepada Tuhan, kadang ketemu sambingan lain. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, kadang kita kurang waspada, kita jatuh dalam ancaman mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Apa tandanya orang yang cinta uang? Salah satu tanda orang yang cinta uang adalah hidup merasa tidak pernah cukup. Tidak ada yang cukup. Seumur hidup memburu uang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Sudah punya sikap yang cinta uang, tapi masih khawatir juga. Tidur masih tidak sono. Masih kurang. Ini masih belum. Ini masih belum pas, dan seterusnya. Orang yang cinta uang cenderung bersikap serakah, menimbun harta, pelit untuk memberi. Kalau cinta Tuhan, harta semakin berlimpah, semakin memberi bagi orang lain. Karena itu Rasul Paulus ingatkan dalam 1 Timotius 6 ayat 10a, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta uang, maka uang menjadi tujuan hidupnya. Maka uang atur arah hidupnya. Karena cinta uang orang buta dengan kebenaran. Karena cinta uang orang berani melakukan apapun tanpa pikir resiko yang akan diterima. Kekasih Tuhan sekalian, coba kita lihat dan bercermin dalam kehidupan pribadi kita, tiap pribadi. Kadang-kadang karena cinta uang ini kita jadi egois. Kita hanya berpikir untuk keuntungan diri tanpa pikir orang lain. Karena cinta uang membuat suara hati nurani kita dibungkamkan. Kita tidak lagi mendengar suara Tuhan dalam hidup kita, yang terus memberi teguran bagi kita. Kekasih Tuhan sekalian, karena cinta uang banyak pejabat berani korupsi, merugikan negara dan kesejahteraan rakyat. Karena cinta uang, banyak moral manusia saat ini menjadi bejat dan hancur berantakan. Karena cinta uang, karena tamak dan serakah, banyak keluarga Kristen berderayan air mata hari ini. Karena itu, firman Tuhan ingatkan, jangan jadikan uang sebagai pusat kesenangan hidup. Nikmati hidup yang adalah bagian dari kasih karunia Tuhan yang kita terima. Di dalam kasih karunia yang telah Tuhan sediakan bagi kita, semua yang kita perlu Tuhan berikan bagi kita. Dia sediakan yang terbaik bagi kita. Jauhkan diri kita dari sakit cinta uang.
Jadi hari Minggu naik di gereja naik. Kayak sambil kebun, sawah, ini cinta Tuhan. 6 hari sudah itu. Hari Minggu nenek di gereja. Dari bacaan ini kita juga diingatkan di ayat 10. Kekasih Tuhan sekalian, saya perlu menegaskan ini. Hasilkan uang dengan cara benar, pasti datangkan ketenangan. Hei suami-suami, hei istri-istri dan anak-anak yang bekerja, cari doi silakan. Tapi ini firman kasih ingat, cari uang dengan cara yang benar. Karena kalau engkau cari dengan salah, menyimpang dari apa yang Tuhan mau, berbagai kedukaan dan masalah iko-iko dalam hidupmu, air mata sepanjang hidup. Kalau kemudian kita tidak mencarinya dengan cara yang benar yang mendatangkan ketenangan, demikianlah orang menyimpang dari kebenaran, mulai tipu-tipu sedikit, mulai korupsi sedikit-sedikit, mulai untuk peras sedikit-sedikit, mulai menjadi manusia yang serakah. Kita diingatkan kekasih Tuhan, manusia yang tidak serakah itu dia akan tenang dalam hidup. Memang dalam hidup kita butuh uang, makan pakai uang, beli minyak goreng pakai uang, beli seragam anak pakai uang, bayar uang sekolah pakai uang, kemana-mana pakai uang, kumpul keluarga pakai uang. Nah, uang bukan segala-galanya dalam hidup. Kekasih Tuhan, kita mesti sadari satu hal, pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Dalam diri saya ada kecenderungan itu. Dalam diri Bang Mama majelis ada kecenderungan itu. Dalam hati Bang Mama anak-anak sebagai jemaat ada kecenderungan itu. Tidak pernah puas. Mau miskin justru puas, mau kaya justru dipuas. Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Karena itu kekasih Tuhan, jangan biarkan kebutuhan akan uang menjadi cinta yang berlebihan. Kita diperbudak oleh uang. Kekasih Tuhan, ketong relasi kakak adik saya bisa hancur karena uang. Betul kata tidak? Kadang-kadang ini ketong ada kebutuhan, mau pinjam doi mak. Oi, kau di keluarga ini mak Vena. Bebo pinjam di depo kakak dan depo adik 500.000 tambah redis di depo anak. Tapi pinjam ini hari dia cerita soal kampung. Itu satu. Itu hari dia susah. Busu-busu begini. Kasihan depo adik, kasihan depo kakak. Tapi untuk orang lain ketong cepat. Untuk kebutuhan diri, untuk kebutuhan ponakan kita, untuk anak-anak kita. Kenapa kita tidak memberi? Kekasih Tuhan sekalian, uang ini di saat kita butuh, saudara akan lumpuh. Terkadang karena uang relasi bisa rusak dan hancur. Besok akan kunjung dia, itu hari dia mesti pinjam 500.000. Kasihan. Cinta akan uang bisa menghancurkan relasi kakak adik. Berapa di sini yang pernah rasa begitu butuh minta di kakak dan adik, kamu ifnai di sana sakit. Padahal yang satu berkelimpahan, yang satu berkekurangan. Karena itu miliki pandangan yang sewajarnya tentang uang. Saya ingat saya punya mama pesan bilang, kalau ada butuh apa-apa lebih baik di tempat yang tepat. Mau lebih baik pinjam di bank, di koperasi. Kalau kita pilih saudara dong ini, terbaik, berat, dia akan ungkit sampai ini hati ancur-ancur dengan air mata. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh rasa cinta akan uang hingga kita terlibat dalam kejahatan, menyimpang dari iman, dan akhirnya menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka.
Kekasih Tuhan sekalian, saya pernah mengalaminya. Tidak mudah ketika kita menyimpang sedikit saja untuk memiliki hati yang cinta uang. Tuhan togor itu teruntuk. Stop memang. Kalau Tuhan togor stop, bersyukur. Karena Tuhan akan memulihkanmu dengan luar biasa. Tapi catatan kakinya, cari doi dengan cara yang benar. Jangan paku kaki terus uang masuk. Tidak ada. Banting tulang, keringat, kerja, jadi bapak yang kerja keras untuk biaya sekolah anak-anak. Tidak mungkin duduk diam-diam terus anak sarjana. Jadi mama yang bijak dalam mengatur uang. Jangan kas habis baru untuk 1 bulan, minggu pertama suka muif. Nampi kiosnya utang. Pas mau bayar doi sok cukup lagi. Mama bertobat amin. Iya. Apalagi kalau setiap pasar Tenfui berlihat sendal model baru. Kekasih Tuhan sekalian, cari uang dengan cara yang benar dan jangan dengan cara yang tidak benar. Menipu, mencuri, bahkan membunuh, memeras, dijauhkannya daripada kita. Kalau tidak, berbagai-bagai duka dan air mata kita dapatkan. Cari uang dengan cara yang benar. Hasilkan uang dengan cara benar akan diberkati Tuhan. Tapi hasilkan uang dengan cara yang tidak benar akan hasilkan kemalangan. Memiliki hati yang terpaut pada Tuhan. Bagaimana sebagai suami istri, sebagai keluarga, Tuhan cukuplah berkat-Mu atas kami. Berapapun yang didapat. Karena tidak sedikit orang yang terlalu mencintai uang, melupakan siapa yang memberikan uang, yaitu Tuhan. Karena cinta uang, kita menggeser posisi Tuhan dari hidup kita. Tidak sedikit orang kehilangan iman karena uang. Cari uang dari pagi sampai malam. Ingat, cari yang benar. Walaupun itu 5.000, walaupun 1 hari dapat 50.000. Lewat ojek, lewat tukang, lewat sablon, bersyukurlah. Itu berkat yang Tuhan beri. Hindarkan diri dengan judi online. Hindarkan diri dari pinjaman online. Hindarkan diri dari bisnis online yang tidak beres. Supaya tidurmu nyenyak. Supaya keluargamu bahagia. Supaya engkau bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, ayat 8 tadi, tema saya sampaikan di poin terakhir. Jalani hidupmu dengan rasa cukup. Cukup. Rasa cukup itu relatif. Relatif. Mungkin bagi saya 1 hari untuk makan dan minum 20.000 cukup. Tapi bagi keluarga yang lain 1 hari minimal 100-200.000 untuk makan dan minum. Relatif. Cukup itu relatif. Cukup saya beda dengan orang lain. Salah satu sakit manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Selalu ada keinginan lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau tidak hati-hati dengan keinginan, kita terjerumus dalam hal-hal yang membahayakan. Contohnya, hari pasutri ini suami-suami bersyukur dengan 1 istri kok. 1 istri bersyukur dengan 1 suami kok. Ini tentang cukup. Bersyukur untuk 1 istri. Bersyukur untuk 1 suami. 1 kita susu sama mandi. Mau cari 02, 03, ampun. Yang nyong-nyong, nona-nona dong. Di sini semua pacar satu. Kita omong salah pacar satu semua yang sudah cari. Atau ada cabang di mana-mana? Ada. Pilih alarasi mesej naik bonan mesej buka cabang di mana-mana ke Bank NTT. Kekasih Tuhan sekalian, 1 cukuplah bagi kita. Saya kadang-kadang heran. Ada suami di masa muda itu dia sayang sekali istrinya. Istri masa muda
Tiba-tiba ketika makan marungga dong senang waktu nikah pertama. Makan buah pepaya muda senang, yang penting 2 orang sama-sama. Tunggu ke 20 tahun kemudian bab tua sudah pakai dudukan jadi kepala desa. Bab tua sudah ada jabatan, susah pusing dengan 01 lain. Yang istri masa muda lupa, terus dia lihat yang 02, lihat yang 03, cukup. Yang pasutri di sini bilang cukup beta, saya bisa kok. Pemoni bilang di Oma Eko cukup beta saya. Iya, cukup. Bapak Ibu mau pasangan jauh. Kasih Tuhan sekalian. Kalau Tuhan sudah beri kita berkat apapun itu cukup, cukup dan cukup. Mari kita belajar berkata cukup. Firman Tuhan pada hari ini di ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya kadang-kadang saya heran ini lemari pakaian mama-mama dan lemari pakaian bapak-bapak. Saya survei dulu. Bapak aku rak pakaian di rumah berapa rak? Bapak aku rak pakaian di rumah berapa rak? Saya tidak tanya lemari berapa rak. Dari satu lemari itu Bapak pun berapa rak? Mau tahu estimenya? Oh tidak, kalau begitu saya ingin tanya, Mama punya rak yang berapa? Mama pun berapa rak? Bapak pungsan sampai 1, Mak. Saya mau tanya di sini dulu, saya belakang. Bisa ya, bisa berbagi. Saya tanya ini harus jujur, Maria. Dia tanya Maria, Bapak Budi punya sepatu berapa pasang di rumah? Saya kata, Mama pun soal itu. Nanti kami bantu itu. Kekasih Tuhan sekalian, sebenarnya ini hanya sederhana saja dalam relasi suami istri. Di mana-mana itu sama. Jangan itu kena di beta ya. Beta juga gitu. Kekasih Tuhan sekalian, dia itu ada 1, 2, 3, 4 masih kurang. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita suami sih? Cinta uang bikin kita merasa tidak cukup. Kita harus bilang cukup untuk diri sendiri. Tuhan, di usia saya hari ini saya mau bilang cukup semua yang Tuhan beri bagi beta. Di usia keluar pernikahan beta sampai hari ini beta mau bilang terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup pernikahan dan keluarga beta. Seberapapun harta, kita tidak akan pernah puas. Uang membuat manusia jadi serakah. Sekalipun sudah kaya, selalu ingin lebih. Sekalipun sudah punya banyak, selalu terus cari banyak. Cukuplah. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita nikmati dengan syukur. Lebih baik makan marungga dengan hati bersyukur daripada makan KFC atau Pizza Hut tapi dia mengomel. Ini beda. Tuhan tetap sayang dan pelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Sadar bahwa Tuhan terlalu baik dengan kita. Berkat bukan saja soal uang. Kalau kita 2 kalimat terakhir ini Bapak Mama sambung di tulisan merah. Kalau kita bisa makan hari ini, kalau kita bisa tidur nyenyak hari ini, jangan pernah ukur hidup kita diberkati itu dengan angka-angka yang tertulis dalam rupiah. Mulai tanya orang, gaji berapa? Kalau dia jawab bilang 1 juta sebulan. Biasa sama. Karena ukur berkatnya dari uang, angka. Tanya dia yang satu, gaji Pak, 20 juta. Oh ini hidup pun diberkati lah. Yang 1 juta sang diberkati. Karena kita selalu hitung dengan angka. Padahal berkat Tuhan bukan soal uang dan angka.
Hitunglah yang tidak ada dalam angka-angka. Amin. Ada begitu banyak berkat yang tidak bisa dihitung dengan angka. Hari ini kalau anak-anakmu sehat, engkau diberkati. Hari ini kalau engkau masih bisa mencari uang dengan kesehatan yang Tuhan beri, itu berkat. Hari ini engkau punya keluarga yang sederhana tapi tidak ada KDRT, itu hidupmu diberkati. Kalau hari ini anakmu bisa sekolah, pergi pulang dengan seberapa besar berkat yang engkau punya, itulah berkat Tuhan. Tuhan menghendaki kita memiliki rasa cukup. Slide terakhir mengatakan, hidup jadi rumit dan bermasalah karena kita tidak pernah bisa berkata cukup pada keinginan. Mama, kalau karena keinginan kita tidak akan pernah cukup. Ada satu lemari mau tambah 2 lemari, kita tidak akan pernah cukup. Karena keinginan memang tidak akan pernah dipuaskan. Tapi bersyukur untuk kebutuhan yang dipenuhi. Rahasia hidup tidak rumit, belajar berkata cukup. Pertanyaannya, sudahkah hari ini engkau dan keluargamu hidup dengan rasa cukup dan mau bilang terima kasih Tuhan? Ataukah engkau masih banyak mengeluh dan bilang masih kurang banyak Tuhan? Selamat membangkitkan hidup dengan rasa cukup. Tuhan terus memberkatimu. Amin.